Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Abdianti, Prodi D3 Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, tingkat 1 semester 1. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Jadinya, sistem reproduksi pada wanita itu ialah sistem biologis organ atau jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, di antaranya itu ada sistem genetalia. Genetalia itu juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu genetalia eksterna dan genetalia interna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang genetalia eksterna. Genetalia eksterna itu adalah seperti gambar ini. Secara keseluruhan, genetalia eksterna ini ialah alat kelamin yang tampak dari luar. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja yang ada di genetalia eksterna. Nah, yang pertama itu ada mons pubis. Nah, mons pubis ini ialah tempat tumbuhnya rambut-rambut halus. Nah, di sini juga ada namanya klitoris. Nah, klitoris ini adalah tempat yang paling sensitif. Nah, di bawah klitoris ini ada uretra. Uretra ini ialah tempat keluarnya urin, dan di sini ada vagina. Vagina ini tempat orang bersenggama, dan di vagina ini ada namanya himen. Biasa kita sebut dengan selaput darah. Nah, di sini ada labia mayor, ialah bibir luar vagina, dan di sini ada labia minor, bibir bagian dalam pada vagina. Nah, di sini ada perineum. Jarak antara vagina dan anus, dan di sini ada anus. Nah, di sistem genetalia eksternal ini juga ada dua kelenjar, yaitu ada kelenjar Bartholin dan ada kelenjar skin. Nah, kelenjar Bartholin itu ialah kelenjar yang digunakan untuk melumasi vagina saat berhubungan. Nah, letaknya itu juga di sisi-sisi vagina ini. Itu adalah kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar skin itu berada di dekatnya klitoris. Nah, fungsinya juga sama. Itu dipakai untuk melumasi vagina saat berhubungan. Bagian genetalia yang kedua yaitu genetalia internal. Nah, genetalia internal ini seperti ini ya. Genetalia internal itu ialah genetalia yang tidak bisa dilihat dari luar, yang artinya dia itu berada di dalam. Nah, di genetalia internal ini juga ada beberapa bagiannya. Nah, di sini di bagian ini namanya uterus, yang biasa kita sebut dengan rahim. Nah, di uterus ini ialah tempat berdiamnya sel telur yang sudah dibuahi, atau tempat tinggalnya sel telur yang sudah dibuahi sampai dia siap untuk dilahirkan. Nah, di sini ialah ovarium. Ovarium ini ialah tempatnya sel telur. Nah, tempat sel telur. Nah, di sini nih yang gini itu namanya tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini ialah jalan untuk sel telur menuju ke uterus ketika terjadi ovulasi. Nah, di sini juga ada serviks. Nah, serviks ini akan mengeluarkan seperti kelenjar. Nah, dan
fungsi dari kelenjar itu ialah untuk membantu sperma masuk melalui vagina ke uterus atau rahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang panggul. Di sini panggul itu dibagi menjadi dua, yaitu panggul keras dan panggul lunak. Panggul keras itu terdiri dari tulang dan panggul lunak itu terdiri dari otot-otot ligamentum. Panggul keras itu terdiri dari dua bagian tulang. Panggul bagian atas yaitu pelvis mayor yang berfungsi untuk menopang isi perut, dan pelvis minor yaitu panggul kecil yang merupakan wadah alat kandungan untuk menentukan jalan lahir. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pelvis mayor. Nah, pada pelvis mayor ini dibentuk oleh empat bagian tulang, yaitu tulang pangkal paha yaitu os coxae, tulang kelangkang yaitu os sacrum, dan tulang pungging yaitu os coccygeus. Nah, ada bagian os coxae dibagi menjadi 3 bagian, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Bagaimana cara kita mengetahui acetabulum seperti cawan? Itu acetabulum ke atas itu dinamakan dengan os ilium. Sedangkan acetabulum ke bawah itu dinamakan dengan os ischium atau tulang duduk. Acetabulum ke depan itu dinamakan dengan os pubis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang os ilium. Os ilium itu ada penebalan tulang yang dinamakan dengan crista iliaca. Ada juga petonjolan pada tulang yang dinamakan dengan spina iliaca. Ini dinamakan dengan spina iliaca anterior superior. Kenapa dinamakan anterior superior? Karena dia berada di depan dan berada di atas. Begitupun di bawahnya ada penonjolan tulang yang dinamakan dengan spina iliaca anterior inferior. Nah, di belakangnya juga terdapat tonjolan pada tulang yang dinamakan dengan spina iliaca posterior superior. Di bawahnya lagi terdapat tonjolan pada tulang yang dinamakan dengan spina iliaca posterior inferior. Pada os ilium ini juga terdapat sebuah lajur yang dinamakan dengan linea terminalis atau bisa disebut juga dengan linea innominata, yaitu batas panggul besar dan panggul kecil. Baik, kita lanjut ke tulang duduk yaitu os ischium. Nah, tulang duduk ini terdapat di sebelah bawah tulang usus. Di tulang ischium ini terdapat sebuah tonjolan yang berada di belakang, sebuah tonjolan yang dinamakan dengan spina ischiadica atau bisa disebut dengan spina ischiadicum. Di atas spina ischiadica terdapat sebuah cekungan yang dinamakan dengan incisura ischiadica mayor, dan di bawah spina ischiadica terdapat sebuah cekungan yang dinamakan dengan incisura ischiadica minor. Sekarang kita akan lanjut ke os pubis bagian ini. Nah, di sini di os pubis ini terdapat sebuah lubang pada tulang, yang dinamakan dengan foramen obturatorium. Nah, di atas foramen obturatorium ini ialah tangkai pada tulang kemaluan. Yang bagian atas dinamakan dengan ramus superior osis pubis. Dan adapun tangkai tulang kemaluan yang di bawah yaitu menghubungkan antara os pubis dan os ischium tulang duduk dinamakan dengan ramus inferior osis pubis.
Ada arcus pubis. Arcus pubis itu membentuk seperti segitiga. Dengan kemaluan kiri dan kanan ini disatukan oleh simfisis pubis yang di tengah ini. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang os sacrum. Nah, os sacrum ini berbentuk seperti segitiga. Nah, os sacrum ini terletak di sebelah belakang antara kedua pangkal paha. Di sebelah belakang antara kedua pangkal paha. Nah, os sacrum terdiri dari 5 ruas tulang. 5 ruas tulang yang bersenyawa. Kita lihat pada lubang-lubangnya ya. Nah, 5 ruas tulang yang bersenyawa, dan permukaan pada os sacrum ini ialah cekung dari atas ke bawah. Pada sisi kanan dan kiri os sacrum terdapat lubang-lubang saraf pembuluh darah yang dinamakan dengan foramina sacralia anteriora. Dan pada bagian belakang os sacrum terdapat cuat-cuat berduri yang dinamakan dengan crista sacralis. Di bagian depan os sacrum ini terdapat tonjolan yang sejajar dengan tepi atas panggul, dinamakan dengan promontorium. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang os coccygeus atau tulang ekor. Os coccygeus terdiri dari 3-5 ruas tulang yang bersatu. Nah, pada saat persalinan tulang ekor ini atau os coccygeus ini akan terdorong ke belakang sampai 1-2 cm. Tujuannya untuk memperluas jalan lahir. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang panggul kecil. Panggul kecil ini merupakan tempat alat reproduksi wanita dan membentuk jalan lahir. Ciri-ciri dari panggul kecil jalan lahir atau panggul kecil ini ada 4, yaitu yang pertama pintu atas panggul, yang kedua pintu ruas panggul, yang ketiga bidang sempit panggul, yang keempat pintu bawah panggul. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pintu atas panggul. Pintu atas panggul di sini ya. Nah, pintu atas panggul atas panggul ini terdiri dari promontorium, sayap sacrum kiri dan kanan, promontorium, sayap sacrum kiri dan kanan, articulatio sacroiliaca kiri dan kanan, linea terminalis kiri dan kanan atau linea innominata kiri dan kanan, ramus superior osis pubis kiri dan kanan, dan pinggir atas simfisis. Nah, pintu atas panggul ini juga memiliki memiliki 3 ukuran. Ukuran yang pertama ialah ukuran conjugata vera. Ukuran conjugata vera atau ukuran muka belakang. Ukuran conjugata vera dimulai dari tepi atas simfisis sampai ke promontorium. Nah, di sini ya. Tepi atas simfisis ke promontorium itu ukuran normalnya itu 11 cm. Nah, karena kita tidak bisa mengukur dari tepi atas simfisis ke promontorium, makanya kita akan menggunakan ukuran diagonalis ya, ukuran conjugata diagonalis, yaitu dari tepi bawah simfisis ke promontorium seperti ini.
ukurannya itu 12,5. Jadinya kalau kita menentukan konjugata veranya, berarti kita akan menguranginya 1,5 cm. Terus ukuran melintang atau transversa. Ukuran melintang atau transversa itu melintang ukurannya itu 12,5 cm, dan ukuran diameter oblikuenya atau ukuran serong dari tuberculum pubicum ke articulatio sacroiliaca, ukurannya itu 13 cm. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bidang luas panggul. Bidang luas panggul itu membentang antara pertengahan acetabulum. Ini kan acetabulum. Ini acetabulum, berarti di pertengahan acetabulum kiri dan kanan, dan pertemuan antara sakral 2 dan 3. Ini sakral 2 dan ini sakral 3, berarti itu tempatnya di sini. Itulah bidang luas panggul. Nah, adapun dengan ukuran bidang luas panggul itu ada 3 juga, yaitu ukuran muka belakang, yaitu pertengahan simfisis ke pertengahan ruas sakral 2 dan 3. Pertengahan ruas sakral 2 dan 3 di sini itu panjangnya 12,75. Nah, dan ukuran melintangnya itu antara kedua acetabulum. Acetabulum kan di sini. Nah, di sini jarak melintangnya itu, ukuran melintangnya itu adalah 12,5 cm. Nah, sekarang kita masuk ke bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul itu berada di tepi bawah simfisis, dimulai dari tepi bawah simfisis ke spina ischiadica. Ini spina ischiadica. Nih ya. Aduh. Nih. Tepi bawah simfisis ke spina ischiadica. Terus ujung dari os sacrum. Ukuran bidang sempit panggul itu ialah ukuran muka belakang, ukurannya ialah 11,5 cm. Sedangkan ukuran melintangnya, jarak antara spina ischiadica kiri dan kanan ialah 10 cm. Bidang sempit panggul ini merupakan titik putar pintu atas panggul menuju ke pintu bawah panggul. Nah, di bidang sempit panggul ini juga tempat berputarnya kepala bayi. Ini ya, tempat berputarnya kepala bayi, yang biasanya dinamakan pemutaran paksi dalam. Selanjutnya kita membahas tentang pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul itu tidak seperti lingkaran, seperti halnya pintu atas panggul dan yang lainnya. Akan tetapi pintu bawah panggul ini seperti segitiga. Pintu bawah panggul ada segitiga depan dan segitiga belakang. Segitiga depan itu membentuk arcus pubis. Ini ya. Ini ini segitiga depan membentuk arcus pubis.
Sedangkan segitiga belakang itu ada ligamentum sacrotuberosum. Nah, ukuran muka belakang dari bawah simfisis ini ya. Dari bawah simfisis ke tulang kelangkang yang ini ya. Ke tulang kelangkang itu ukurannya 11,5 cm. 11,5 cm. Dan ukuran melintangnya dari tulang duduk kiri yang dua ini ya. Di sini ukuran melintangnya itu 10,5 cm. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang ligamen. Nah, di sini ada beberapa ligamen, yaitu yang pertama ada ligamentum iliolumbale. Nah, di sini juga ada ligamentum sacroiliaca. Nah, ligamentum sacroiliaca permukaan sakrum ke tulang ilium. Nah, di sini juga ada ligamentum sacrotuberosum. Ligamentum sacrotuberosum ialah tulang sakrum ke tulang tuberosis ischiadica, dan di sini juga ada ligamentum sacrospinosum dari tulang sakrum ke tulang ischiadica. Baik, sekarang kita akan membahas tentang otot. Nah, di sini otot itu ada otot bagian panggul luar. Nah, ada juga otot yang melingkari vagina dan anus. Nah, otot panggul bagian luar itu ada musculus sphincter ani externum, musculus bulbus cavernosus, dan musculus perinea transversus superficialis. Nah, ada juga otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Ada musculus iliococcygeus, ada musculus ischiacoccygeus, ada musculus perinea transversus profundus, ada juga musculus coccygeus. Baik, sekarang kita akan lanjut membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada panggul ginekoid, yang kedua ada panggul android, yang ketiga ada panggul antropoid, dan yang keempat ada bentuk panggul platypeloid. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, bentuk panggul ginekoid. Bentuk panggul seperti ginekoid ini hampir sama dengan lingkaran. Nah, 40% dari wanita memiliki panggul seperti ini. Di bentuk panggul ginekoid ini, spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol, serta arkus pubisnya membulat. Nah, selanjutnya bentuk panggul android. Bentuk panggul android ini hampir sama seperti hati. Sakrumnya cenderung datar dan tidak melengkung, dan spina ischiadicanya itu lebih menonjol. Dan 33% pria atau laki-laki mempunyai bentuk panggul seperti ini. Jika bentuk panggul android ini pada wanita, maka akan mempersulit jalannya persalinan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk panggul antropoid. Nah, di sini bentuk panggul antropoid itu bentuknya hampir sama dengan segitiga. Dan diameter transversal terbesarnya itu berada di dekat sakrum, dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini
biasanya ditemukan pada laki-laki, dan jika ditemukan pada wanita biasanya pada wanita yang bertubuh tinggi dan memiliki tungkai panjang. Nah, selanjutnya pada bentuk panggul platypeloid. Nah, bentuk panggul platypeloid ini bentuknya hampir sama dengan oval. Nah, lalu diameter transversalnya itu lebih besar daripada anteroposteriornya. Bentuk sakrumnya cenderung mendatar, jarang ditemukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Nah, yang pertama, apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar itu? Jadi, tujuan dari pemeriksaan panggul luar adalah untuk menilai keadaan atau bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat menghambat persalinan. Nah, di sini ada empat tahapan dalam pemeriksaan panggul luar. Yang pertama ada distansia spinarum, dan yang kedua ada distansia clistarum. Yang ketiga ada conjugata externa, dan yang keempat ada pemeriksaan lingkar pinggang. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu distansia spinarum. Nah, di sini distansia spinarum ini ialah pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior kiri dan kanan. Jarak normalnya distansia spinarum ini adalah 23 sampai 26 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan distansia clistarum. Nah, pada pemeriksaan distansia clistarum ini dimulai dari bagian crista iliaca dextra dan sinistra. Nah, jarak normalnya ialah 26 sampai 29 cm. Nah, selanjutnya ke pemeriksaan conjugata externa. Pemeriksaan conjugata externa ini ya dilakukan pada bagian dari symphysis pubis ke ujung processus spinosus dan ruas tulang lumbal kelima. Jarak normalnya adalah 18 sampai 20 cm. Nah, dan pemeriksaan panggul yang keempat ialah pemeriksaan lingkar panggul. Nah, pemeriksaan lingkar panggul itu dilakukan dari atas symphysis pubis ke pertengahan spina iliaca anterior superior dan trochanter major sepihak dan melingkari seluruh panggul. Jarak normalnya adalah 80 sampai 90 cm. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.